Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Afifah, kelas 11-9. Kali ini saya akan membahas tugas tentang ketenagaan kerja melalui wawancara langsung bersama salah satu tenaga kerja juga angkatan kerja. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang jelas dan juga bermanfaat. Baik, sekarang saya akan memulai sesi wawancara bersama Bapak Umar sebagai narasumber. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama itu, dalam proses mencari kerja, langkah-langkah apa saja sih yang Bapak lakukan untuk mempersiapkan diri sebagai tenaga kerja? Oke, langkah-langkah apa yang bisa untuk mencari kerja di Indonesia ya? Yang pertama adalah selembar ijazah yang pasti. Yang kedua adalah tingkatkan kemampuan kalian, tingkatkan kompetensi kalian. Kalau misalnya kalian pengen bekerja di bidang misalnya di bidang IT, berarti kompetensi kalian di bidang IT harus ditingkatkan. Kalau di bidang misalnya broadcasting, berarti tentang broadcasting juga lebih ditingkatkan, seperti itu. Tapi yang penting di Indonesia itu adalah selembar ijazah dulu, yang pasti bisa seperti itu. Yang harus disiapin paling utama. Betul sekali. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini, selama Bapak mencari pekerjaan ya, tantangan atau hambatan apa saja sih yang Bapak hadapi? Pertama, ini sebenarnya tantangan karena tantangan di Indonesia itu tantangannya rasis banget ya. Pertama, masalah penampilan di Indonesia, kalau nggak good looking susah banget cari kerjaan, termasuk Bang Umar gitu ya, kan good looking. Secara postur harus minimal tinggi berapa gitu ya. Salah satunya ada beberapa perusahaan otomotif yang mensyaratkan tinggi badan. Tahu sendiri Pak Umar itu kan tingginya cuma segini gitu ya. Jadi pasti nggak pernah, kalau ngelamar ke perusahaan itu pasti nggak pernah bakalan diterima di awal karena secara fisik beda. Jadi tantangannya pertama di sini adalah rasisme masalah fisik. Tantangannya. Padahal kalau misalnya kita lihat kemampuannya kita ada, tapi secara fisik kita nggak ada, ya pasti kita kalah di awal. Biasanya seperti prasyaratnya seperti itu. Ini agak miris juga ya, karena orang dilihat dari layoutnya, tampilannya, tapi bukan dari kemampuannya. Gitu. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tantangan tersebut sehingga akhirnya dapat memperoleh pekerjaan ini? Oke, untuk mengatasinya itu pertama dari kompetensi yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan itu kita tingkatkan. Dari misalnya kita kompetensinya di IT, kita tingkatkan di IT-nya, kita cari lowongan pekerjaan yang bergerak di bidang IT. Biasanya kalau untuk yang bergerak di bidang IT itu tidak mempersyaratkan sebuah tampilan fisik. Jadi hanya kemampuannya, dia akan diuji kemampuan secara IT-nya, apakah dia bisa atau tidak. Kalau misalnya dia bisa atau tidak, dia akan diterima. Jadi salah satunya ya meningkatkan kompetensi dengan passion kita ya di dunia IT. Berarti kita passionnya di situ, kita cari kerjaan seperti itu. Untuk pertanyaan yang keempat, setelah Bapak bekerja, bagaimana sistem upah atau penggajian yang Bapak terima di tempat kerja Bapak? Oke, untuk sistem penggajian di tempat kerja dulu antara swasta dan negeri itu beda ya. Sebenarnya kita lebih to be honest ya, jujur aja, kita lebih dihargai itu untuk pekerjaan yang di level swasta. Karena apa? Mereka menggaji kita sesuai dengan kompetensi kita. Misalnya kita di bagian engineering informatika, di situ kita akan digaji sesuai dengan job kita sebagai engineering informatika di situ. Tapi kalau misalnya di negeri, sistem penggajian itu tergantung dari tingkat pendidikan. S1 sama aja, mau dia kemampuannya ini itu semuanya sama segitu. Lalu menurut Bapak, apa peran dan fungsi upah dalam kehidupan Bapak sebagai tenaga kerja? Oke, fungsi upah jelas pasti buat kelangsungan hidup ya. Kita kerja nyari duit, bukan kita kerja nyari pengalaman ya. Tapi di Indonesia salah satu prasyarat untuk bisa kerja biasanya berpengalaman. Itu menutup pintu-pintu kesempatan anak-anak baru untuk bisa bekerja, bisa cari pekerjaan dengan cara pengalaman. Yang kedua, upah itu sebenarnya salah satunya adalah memotivasi kita untuk bisa mengupgrade kemampuan kita. Semakin kita diberi job yang menantang, ini di swasta ya biasanya, semakin di job menantang biasanya gajinya pun lebih menantang, lebih gede. Tapi balik lagi kalau di negeri, apapun jobnya, menantang atau tidak, ya seperti itulah upahnya udah pro rata.
Jadi kayak lebih banyak resiko, lebih besar gitu. Iya, betul. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa saja upaya yang Bapak lakukan agar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan upah yang Bapak harapkan? Betul. Untuk saat ini Bapak berpikir kerja sesuai job desk-nya aja, kerja sesuai alur yang diberikan aja, tidak usah perlu kita banyak. Ini pemikiran pribadi ya. Kita terlalu banyak bisa ini bisa itu. Tetap aja kerjain job desk kita aja. Tidak usah mengerjakan job lain. Karena apa? Semakin banyak kita bisa, semakin akan banyak pekerjaan yang akan menunggu kita. Tapi gaji tetap segitu aja. Jadi ya udah kita jalin aja partnya aja. Nggak usah kita. Saya bisa ini, ayo kerjain itu. Hanya capek doang. Dan pertanyaan yang terakhir Pak, menurut Bapak bagaimana sih peran perusahaan maupun pemerintah dalam membantu tenaga kerja dalam mengembangkan kompetensi? Oke, kalau untuk di swasta itu kan biasanya tetap ada namanya per periodenya itu kayak kalibrasi atau evaluasi ulang untuk kinerja setiap karyawannya. Dia akan dievaluasi. Kalau misalnya evaluasinya jelek, dia akan diikutkan dalam training yang harus diikuti oleh karyawannya kurang. Tapi yang udah bagus, tetap juga dia akan di-improve atau dimotivasi untuk bisa lebih bagus lagi. Seperti juga sebenarnya di lingkungan pegawai negeri pun seperti itu, ada penilaian. Tapi penilaian itu umumnya hanya penilaian umum aja, tidak penilaian karena balik lagi kita mau bisa ingat itu ya secara nominal pendapatan sama, secara kerja pendapatannya sama, walaupun sebenarnya kita bisa ini bisa itu. Balik lagi ya kita kerjain secepatnya aja. Kita bisa kita lakukan, kalau nggak bisa kita belajarin dulu. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu angkatan kerja yang sedang berusaha mencari kerja. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sasa Pipa, usia saya 20 tahun. Nah, oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut tetenya, apa sih yang membuat proses atau kendala apa saja yang paling sering ditemui selama mencari pekerjaan? Biasanya terjadi saat kualifikasi terlalu tinggi. Lalu yang kedua itu selama berusaha mencari pekerjaan, tantangan atau kendala apa saja yang paling sering ditemui? Kendalanya dalam pendidikan terakhir yang dibutuhkan mayoritas membutuhkan ijazah D3. Nah, lalu untuk pertanyaan yang ketiga itu, untuk menghadapi kendala tersebut, upaya atau langkah apa saja sih yang sudah dilakukan? Solusinya mencari pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, dan yang terakhir, untuk kedepannya itu, apakah sudah mempunyai rencana atau langkah tertentu untuk meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang didapatkan? Rencana kedepannya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan skill yang dimiliki. Oke, baik, semua pertanyaan sudah saya ajukan, jadi wawancara sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan wawancara dengan dua narasumber mengenai tenaga kerja, upah, kompetensi, dan juga tantangan dalam mencari pekerjaan. Nah, narasumber pertama merupakan tenaga kerja terampil, sedangkan untuk narasumber kedua merupakan tenaga kerja berkeahlian dasar yang masih menyesuaikan pendidikan dengan pasar kerja. Nah, dalam hal upah, narasumber pertama menjelaskan bahwa di sektor swasta menilai gaji berdasarkan dengan kompetensi dan juga tanggung jawab, sementara dalam sektor negeri menilai gaji dengan bergantung pada tingkat pendidikan. Narasumber kedua belum memiliki sistem upah karena masih mencari pekerjaan. Nah, untuk kedua narasumber, mereka sepakat bahwa peningkatan kompetensi itu sangatlah penting. Di swasta, evaluasi dilakukan rutin untuk menentukan kebutuhan pelatihan, sedangkan di sektor negeri evaluasinya lebih umum. Terkait jenis pengangguran, keduanya termasuk dalam pengangguran struktural. Narasumber pertama karena faktor fisik dan kualifikasi, sedangkan narasumber kedua karena syarat pendidikan. Solusinya adalah dengan meningkatkan keterampilan dan mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Nah, perusahaan berperan melalui pelatihan dan evaluasi, sedangkan pemerintah menyediakan program pelatihan, sertifikasi, dan kebijakan ketenagaan kerja. Dari wawancara ini, saya dapat belajar bahwa kompetensi, penampilan, dan pendidikan sangat berpengaruh dalam mencari pekerjaan. Tipsnya adalah dengan
meningkatkan kemampuan, menjaga penampilan agar tetap profesional, dan membangun portofolio, serta memanfaatkan pelatihan, dan juga memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat serta kualifikasi. Nah, demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.